Chord nih. Oke, kita kita, bentar. Di sini ada yang ingin ditanyakan nggak tentang gerak translasi nih? Apakah cukup jelas di sini? Atau dari yang udah ngerjain soal, di sini ada yang ingin ditanyakan nggak tentang soal-soalnya? Kita jawab apa namanya, kalau enggak oke. Kalau enggak kita akan bahas, apa namanya, tentang energi dan momentum di sini. Oke, kita mungkin bentar, ada yang tanyain nggak? Kita tanya satu-satu deh. Gabriela gimana? Ada yang ditanyain nggak tentang rotasi di sini? Jadi, kalau misalkan, ada yang tanya silakan. Kalau enggak saya akan berikan review di sini untuk, apa namanya, untuk yang rotasi. Oke, kita kasih review aja ya di sini ya. Pokok intinya ketika kalian, apa namanya, ketika kalian mengerjakan soal tentang rotasi, pertama adalah kalian harus apa, tinjau gaya-gaya yang berhubungan dengan apa, translasi ya. Oke. Kalau kalian sudah nemukan dengan translasi, translasi itu entah yang berhubungan dengan apa namanya, dengan katrol, kemudian pokok gerak-gerak yang, tidak berhubungan dengan apa namanya, berhubungan dengan, rotasi atau berputaran di situ, itu yang disebut translasi ya. AX katakanlah AX kemudian AY terserah nggak apa-apa di sini. Kalau AY itu misalnya dalam apa, katrol kayak itu. Kemudian setelah di sini kalian berhubungan dan translasi, kemudian kalian akan apa namanya, nanti, akan ada gaya-gaya yang di mana gaya-gaya tersebut harus di apa namanya, harus temukan dengan apa, persamaan dari gerak rotasinya gitu. Rotasi apa, rotasinya itu adalah dari sigma torsi ya di sini, I sama dengan A, alfa di sini. Nah, kebanyakan soal-soalnya adalah soal-soal yang apa namanya, soal-soalnya adalah dia geraknya itu tanpa slip, kemudian kalau kalian berhubungan dengan apa namanya, berhubungan dengan katrol di sini misalkan, dengan katrolnya itu adalah apa namanya, bermassa misalkan, katrol bermassa, kalau katrolnya bermassa kalian harus menggunakan apa, eee, rotasi di sini. Karena apa? Karena di sini tegangannya antara ini, tegangan satu dengan tegangan 2 itu tidak sama ya di sini. Karena apa? Tidak sama, karena apa? Karena akan ada di mana, tegangan 2 misalkan geraknya ke sini ya, misalkan geraknya ke sini katakanlah, dan katrolnya ini adalah apa, apa, alfa gitu. Kenapa di sini tegangannya nggak sama? Karena ada gaya yang harus diperlukan. Katakanlah T2 ini memerlukan gaya yang lebih besar daripada T1 untuk memutar katrol tersebut. Jadi ada gaya yang ditransfer dari T2 sebagian ke T2 ke M atau katrolnya ini agar dia berputar. Kemudian sisanya adalah apa? T1 di sini. Jadi nanti kalau misalkan ada katrol di sini, kalian akan menggunakan persamaan torsi di situ misalkan. Torsi terhadap apa? Terhadap titik pusat massa dari katrolnya tersebut. Misalkan T2 dikali R karena apa namanya, searah dengan putaran, minus T1 dikali R, kemudian dikalikan dengan I, momen inersia dari katrol, dikalikan dengan alfa. Nah, kebanyakan alfa ini akan memiliki apa, persamaan yang menghubungkannya dengan percepatan translasi atau AX, Y dibagi dengan R di sini. Nah, dari 3 persamaan ini, kalian akan bisa mengerjakan seluruh, soal yang berhubungan dengan, apa namanya, berhubungan dengan rotasi seperti itu. Jadi 3 persamaan ini ya yang penting untuk, mengerjakan soal-soal rotasi. Nah, ini tergantung konteksnya seperti apa. Nah, kalian juga akan, apa namanya, akan berhubungan dengan apa, misalkan percepatan relatif dan lain-lain, itu nanti akan apa namanya, kalian sudah dibahas belum percepatan relatif dan kawan-kawan itu? Tentang kinematika kayak gitu, ada nggak? Ada dibahas nggak? Kan misalkan misalkan, ini deh, misalkan yang tadi tuh, apa namanya, antara apa namanya, bola kemudian ada apa namanya,
ada batang di bawahnya. Kemudian kalau misalkan ini ditarik T gini, otomatis apa namanya akan ada percepatan relatif antara bolanya ini alfa R dengan apa? Dengan batangnya katakanlah A gitu. Nah, itu sudah dibahas belum ya? Udah, Kak. Udah kan ya? Oke. Oke, kemudian kalau gitu kita akan apa namanya? Lanjut ke apa? Pembahasan tentang momentum dan itu ya, energi ya. Oke. Saya mau tanya ya, di sini kira-kira ada berapa macam sih tumbukan gitu misalkan? Katakanlah di sini ada apa ya? M1 nih. Momentum ya di sini. Momentum. Oke. Oke, momentum. Oke, momentum katakanlah ada dua benda, katakanlah M1 dan M2 di sini. Oke, M2. Di sini katakanlah dia memiliki katakanlah dia diam di sini. Oke ya. Nah, kira-kira ada berapa macam apa namanya? Momentum yang ada di fisika gitu. Misalkan macam-macam tumbukan itu apa sih di situ? Pertama apa? Adalah lenting sempurna ya. Lenting sempurna ini adalah dia energinya tidak berubah gitu. Sebelum dan setelah tumbukan energi dari totalnya. Misalkan ini kan energi dari sini, kan dia memiliki energi kinetik ya di sini kan. Energi kinetik di sini ketika tumbukan seluruhnya akan ditransfer atau apa ya? Ditransfer atau nanti dibagi. Kan ini kan setelah tumbukan katakanlah di sini ya. Katakan dia ada M2 nih. Ini M1. Ini memiliki punya kecepatan V1 aksen, yang kedua dia memiliki V2 aksen. Nah, energi totalnya dari sebelum tumbukan dan setelah tumbukan ini dia akan kekal atau tetap di situ. Kalau tumbukannya adalah lenting sempurna. Jadi seluruh energi akan ditransfer situ. Misalkan dari kecepatannya V1 aksen itu lebih kecil daripada kecepatannya V1 di sini. Dan sisanya itu akan ditransfer transfer energi ya dari ke M2 di situ. Sempurna berarti energinya kekal. Oke, energi kekal ya. Di sini. Nah, selain itu apa? Selain itu apa? Selain energi yang kekal adalah apa? Momentumnya kan ya. Momentumnya di situ akan kekal. Oke. Nah, kenapa kekal? Karena nggak mungkin kan. Momentum itu tidak kekal hanya apa? Hanya pada kasus tertentu. Kasus tertentunya apa ya? Momentum tidak kekal itu karena apa biasanya? Ada yang tahu teman-teman? Momentum tidak kekal itu karena apa? Karena ada gaya luar yang mempengaruhi. Misalkan nih, misalkan katakanlah kamu bisa apa? Momentum, misalkan kamu ada bola ya di sini. Bolanya ketika kamu main bola lah. Kamu main bola, bolanya itu dioper sama temanmu nih dengan kecepatan V1 dengan M1 ya. Tiba-tiba kamu apa namanya? Datang ke kaki kamu, terus kamu tendang tuh bolanya ke sana. Nah, di situ kan akan terlibat apa? Terlibat apa namanya? Gaya luar yang mempengaruhi gerak bolanya kan. Di sini M1 katakanlah dia bergerak ke sana dengan V1 aksen gitu. Nah, di sini perubahan momentum ya kan, perubahan momentum dari yang pertama adalah M1 V1, kemudian yang kedua adalah M1 V1 aksen. Ini dinamakan impuls atau perubahan momentum itu dinamakan impuls atau gaya dikali dengan waktu gitu. Gaya luarnya ini adalah external force ya di sini atau gaya luar. Misalkan kamu nendang, kalau kamu main kasti itu apa namanya? Kamu apa namanya? Pukul bolanya. Nah, itu adalah yang mengakibatkan momentum itu tidak kekal di situ. Kalau misalkan kita berbicara tumbukan, apa namanya, semuanya entah itu lenting sempurna atau lenting sebagian atau tidak lenting sama sekali, momentumnya akan kekal di situ. Karena di situ tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi,
momentumnya akan kekal di situ. Yang kedua apa tadi? Selain lenting sempurna ada, nah, ciri-cirinya apa di sini? Ada E ya, koefisien restitusi ya di sini. Ya kan? Koefisien restitusi ada yang tahu apa sih koefisien restitusi itu? Ada yang tahu di sini? Siapa di sini yang tahu? Coba. Coba ke sini ya. Gabriela coba. Apa koefisien restitusi itu? Ada yang tahu di sini? Cek cek. Masa nggak ada yang jawab nih? Ya Allah, gimana? Kok pada diem-diem semua nih? Masih pagi loh. Oke, ada nggak di sini? Apa nih? Raisa, Raisa. Koefisien restitusi itu apa ya? Halo, Raisa. Tuh di sini ada Joanna. Atau Dava deh, Dava. Apa koefisien restitusi Dava? Eh, Koefisien yang bernilai pecahan antara 0 dan 1 yang merupakan rasio besarnya kecepatan relatif sesudah dengan sebelum temukan dua buah benda. Oke, mantap sekali, lengkap sekali ya. Oke, Dari Google. sebenarnya oke. Jadi seperti itu ya. Jadi nilai dari koefisien restitusi itu antara 0 sampai dengan 1 di situ. Oke kan? 0 sampai dengan 1 di sini, oke. Kalau apa namanya? 0 sampai dengan 1. Nah, kalau 1 ini itu lenting sempurna. Dia tidak ada kayak apa sih? Misalkan tidak ada energinya tidak energinya kekal di sini. Jadi tumbukan lenting itu misalkan kalau kalau kalian apa ya ngelempar, misalkan kamu ngelempar bola gini ya, kamu ngelempar bola ke sini dengan kecepatan V1, di sini ada tembok nih. Nah, kecepatan pantulan di sini dan ke sini katakanlah V1 di sini dengan V1 yang memantul di sini akan sama kayak gitu. Jadi tidak ada ketika bolanya memantul ini tidak ada perubahan kecepatan di situ. Dalam artian bola akan terjadi tumbukan lenting sempurna di situ karena tidak ada kecepatan yang hilang pada saat menumbuk. Oke, jadi ini contoh-contohnya. Kalau misalkan ada kecepatan yang hilang, nah itu kemungkinan ada tumbukan yang apa namanya lenting sebagian. Dalam artian dia di sini V1 aksennya katakanlah V1 aksennya itu akan lebih kecil daripada V1 di situ. Nah, makanya di situ kita namakan lenting sebagian karena apa? Ada sebagian kecepatan yang hilang pada saat apa namanya? Pada saat tumbukan di situ. Jadi benar ya, di sini adalah apa? Pengertiannya adalah nilai minus dari apa namanya? Perubahan apa? Selisih kecepatan antara kedua benda setelah tumbukan katakanlah V1 aksen dengan V2 aksen, oke. Dibagi dengan V1 dibagi V2. Nah, jadi gitu ya. Jadi koefisien restitusi adalah selisih kecepatan dari dua buah benda sebelum tumbukan, setelah tumbukan. Aksen ini apa ya? Setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan atau selisih kecepatan dari kedua benda sebelum tumbukan. Jadi kayak gitu ya. Jadi rumusnya kayak gini. Nah, yang perlu diketahui adalah di berbagai buku, ini di berbagai buku ini V1 aksen dan V2 aksennya ini apa namanya bisa ganti-ganti. Tapi lebih amannya kalian harus konsisten di sini. Kalau misalkan awalnya adalah V1 aksen, maka di sini yang keduanya atau pembagiannya juga kalian awali dengan V1 di sini, oke. Jadi nanti biar nggak bingung gitu. Kalau misalkan kalian awali dengan V2 aksen di sini, oke. Kemudian kalian juga harus awali yang ke bawah ini dengan V2 kayak gitu. Jadi kalau kalian pilih benda satu dulu atau benda dua dulu itu terserah. Nanti hasilnya akan sama. Kemudian di sini besarannya itu ya, besarannya adalah apa namanya? Besarannya adalah vektor ya. Dalam artian apa? Dalam artian kalau misalkan bendanya itu katakanlah kalian buat acuan nih, kalau bendanya berbuat ke kanan bergerak ke kanan katakanlah, itu nilainya positif. Oke. Kalau bendanya bergerak ke kiri, itu kalian bisa katakan dia memiliki apa namanya kecepatan yang negatif. Jadi nanti kecepatannya ini kalian harus masukkan tuh dalam dalam konteks arah di situ. Dan dia karena ini kecepatan ya, dia besaran vektor sehingga arahnya tersebut juga perlu diperhatikan di sini, oke? Jadi seperti itu.
Oke, di sini ada lenting sempurna, berarti energinya kekal. E-nya sama dengan 1, kemudian momentumnya juga kekal. Momentum tidak kekal hanya karena apa? Ada gaya luar yang mempengaruhi gerak benda tersebut. Seperti kalian kayak menendang bola, kemudian memukul bolanya pakai kayu kasti dan lain-lain, itu mengakibatkan perubahan momentum. Atau yang kedua adalah melenting sebagian ya. Lenting sebagian ini, lenting sebagian ini adalah kira-kira energinya kekal nggak? Di situ, di lenting sebagian. Di lenting sebagian ini adalah momentumnya harus kekal di situ, oke. Momentum di situ harus kekal, momentumnya kekal, oke. Terus energinya kira-kira kekal nggak di situ? Kalau lenting sebagian, kira-kira. Energinya tidak kekal ya di situ ya. Karena apa? Karena mungkin pada saat energinya itu tidak kekal di situ. Mungkin pada saat tumbukan atau tumbukan di situ permukaan dari permukaan dari salah satu yang ditumbuk itu misalkan rusak seperti itu. Jadi ada kayak sebagian, misalkan nih kalian ada katakanlah mobil, katakanlah di sini V1 M1 kan ya. Katakan kalian menumbuk apalah di sini, menumbuk benda 2 M2 di sini. Kalau misalkan ketika dalam tumbukan ini ada sesuatu di sini yang berpengaruh dalam kontaknya antara V1 dengan V2, misalkan permukaan di sini menjadi rusak atau misalkan kayak jadi di sini lembut kemudian meredam kecepatannya di situ, itu tumbukannya energinya akan terserap di situ. Jadi kemungkinan energinya bisa hilang di situ, oke. Jadi ada kemungkinan energi yang hilang. Jadi energinya tidak kekal di situ. Tergantung dari bagaimana kalau misalkan kalian membayangkan bola biliar, kan bola biliar itu kan itu ya licin atau misalkan keras dan licin. Nah, kalian bisa membayangkan bola biliar itu akan memiliki tumbukan yang kekal di situ. Kalau misalkan kalian membayangkan tabrakan mobil dan lain-lain, itu tumbukannya mesti tidak akan kekal karena apa? Dalam tumbukannya mesti terjadi sesuatu yang rusak di situ. Permukaannya di sini ada rusak, jadi ada energi yang terserap sehingga energinya tidak kekal di situ, kayak gitu. Oke, jadi E-nya adalah antara 0 dan 1 di sini. Karena ada kemungkinan benda satunya masih bisa bergerak di situ. Oke. Jadi ini lenting sebagian, ini macam-macam tumbukan. Kemudian di sini ada apa? Ada tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali itu contohnya apa ya? Misalkan. Contohnya adalah misalkan kalau kamu menumbuk sama tidak lenting. Jadi misalkan nih ada sebuah benda yang bermassa M1, kecepatannya adalah V1 kan. Kemudian bendanya lain adalah M2 yang diam di sini. Oke. Kemudian setelah tumbukan kedua-duanya ini nempel di sini. M1 dan M2-nya nempel, mereka bergerak dengan kecepatan yang sama di situ, katakanlah V aksen di sini. Nah, ini yang dinamakan apa? Ini yang dinamakan tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi setelah tumbukan, M1 akan menempel di sini, dengan M2 dan mereka bergerak bersama-sama gitu. Itu tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Jadi tetapi momentumnya di sini karena di sini tidak ada gaya luar selain M1 dan M2 di sini, otomatis momentumnya akan kekal di sini. Momentumnya kekal. Oke. Kemudian apalagi? Kira-kira energinya kekal nggak? Nggak kekal kan? Otomatis dia kan di sini ada yang meredam M1 dari dari bergerak ke diam sehingga dua-duanya bergerak. Jadi energinya di sini tidak kekal di sini. Nah.
Oke. Nah, di sini adalah macam-macam momentum. Jadi dalam menyelesaikan soal-soal tumbukan kan atau momentum, kita akan cenderung melihat dua kejadian tuh. Yang pertama ditinjau dari dilihat dari sisi apakah energinya kekal pertama, apakah momentumnya kekal, otomatis momentumnya akan kekal semua ya di situ. Oke. Momentumnya akan kekal. Terus yang kedua adalah apakah energinya kekal di situ. Nah, apakah energinya kekal tergantung dari jenis tumbukannya. Misalkan kalau misalkan lenting sempurna, maka energinya kekal. Kalau selain itu, dia energinya tidak kekal di situ. Oke, misalkan saya mau kasih contoh soal ya di sini. Misalkan ya, misalkan nih saya memiliki massa M1, oke. Kemudian kecepatannya adalah V1, oke. Benda ini oke, dan asumsi terakhir adalah jadi bendanya ini dianggapnya massa titik ya teman-teman di sini. Massa titik. Jadi tidak peduli dimensinya seperti apa. Jadi selama itu tumbukan yang ditinjau adalah massa titik atau pusat massanya yang bergerak di situ. Oke, massa titik ya di sini selama tumbukan di situ. Oke, kemudian di sini ada sebuah bola masanya M, katakanlah ya, masanya M. 1. Kemudian ada benda lain, bola lain masanya M2, diam gitu. Nah, tentukan katakanlah setelah tumbukan, tentukan kecepatan dari M2, katakanlah V2 di sini dan V1 katakanlah, V1 di sini. Kecepatannya berapa ya? Ada yang sudah bisa ngerjakan di sini kayak gini? Kecepatan setelah tumbukan V1 aksen dengan V2 aksen. Kira-kira ada yang bisa ngerjakan di sini? Mencari kecepatan setelah tumbukan dari ini tumbukannya lenting sempurna ya, lenting sempurna. Sempurna di sini. Oke, ada yang bisa ngerjakan di sini? Pakai persamaan apa aja berarti? Kita tanya deh di sini deh, dari ada yang diam-diam terus nih. Oke, Naila, halo Naila, apakah di sini? Halo. Iya, Kak. Oke, Naila, kira-kira dalam proses tumbukan seperti ini, kita harus menyelesaikannya dengan apa ya? Persamaan yang harus kita cari apa di sini? Untuk tumbukan yang tumbukan yang lenting sempurna, dua benda yang menumbuk satu sama lain, dan jenis tumbukannya adalah lenting sempurna. Oke. Berarti apa aja di situ? Momentumnya kekal nggak di sini, Naila? Kira-kira? Kekal, Kak. Kekal. Berarti persamaan momentumnya apa? Berarti momentum awal P, momentum awal itu sama dengan momentum setelah tumbukan ya, akhir ya. Oke, momentum awalnya apa di sini, Naila? Ada yang tahu momentum awalnya apa di sini? Momentum awalnya adalah momentum apa sih rumusnya? Kayaknya momentum adalah rumusnya apa? M dikali V ya di sini. Oke. Momentum itu rumusnya M dikali V. Berarti momentum sebelum tumbukan, berarti kira-kira mana nih? Berarti kalian harus cari nih. Oh, kalau misalkan M1 itu memiliki kecepatan apa? V1 di sini, ya enggak sih? Oke. Kalau V yang M2, kira-kira kecepatannya berapa di situ? Kecepatannya 0 ya. Dia kan diam di sini. Ini diam di sini. Diam di sini berarti kecepatannya adalah 0 di situ. Oke. Nah, setelah tumbukan, nah ini yang menarik nih. Setelah tumbukan, kalian harus asumsikan nih. Kalian ini asumsi ya, dalam artian, oh, asumsi saya kedua bendanya akan bergerak ke kanan tuh. Berarti dengan acuan kalau kita bergerak ke kanan, kecepatannya adalah positif ya di sini. Oke, makanya saya tulis di sini positif. Nah, jadi
Yang kedua adalah asumsi kita bahwa kedua-duanya ini bergerak ke kanan. Misalkan ya, di M1 memiliki setelah tumbukan memiliki kecepatan berapa? V1 aksen di sini, oke. Kemudian yang M2 dia memiliki kecepatan V2 aksen yang bergerak ke kanan juga di sini. Oke. Oke ya, berarti ini adalah kecepatan atau apa? Sorry. Ini adalah persamaan dalam kekekalan momentum, oke. Kira-kira di sini ini lihat yang nggak diketahui apa di sini? V1 dan V2 ya. Jadi ada dua hal yang tidak kita ketahui atau yang kita cari di situ. Nah, untuk mencari dua apa namanya yang dicari, kita harus minimal harus memiliki dua persamaan di situ. Nah, kira-kira persamaan kedua apa di sini yang harus kita gunakan? Kira-kira apa ya? Di sini energinya kekal nggak kira-kira? Halo? Oke, Joanna gimana? Halo, Joanna? Pada di sini nggak sih? Oke, Raisa. Halo, Raisa. Halo Kak, Halo, ini persamaan kedua kira-kira pakai apa ya ini? Pakai persamaan apa di sini? hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekekalan energi ya. Berarti energi awalnya apa berarti di situ, Raisa? Joanna Kak, Sorry. Joanna, setengah MV kuadrat setengah M-nya mana ya? M1 M1 V1 kuadrat. V1 kuadrat. Oke. Terus ada lagi nggak energi di situ selain ini? Yang M2-nya 0, berarti Ya. nggak ada EK-nya. Nggak ada energinya ya. Kemudian berarti kita tinjau yang setelah tumbukan ya, berarti akhir tuh. Apa aja tuh ke itunya energinya di situ? Setengah M1 V1 aksen kuadrat tambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Oke. Nah, dari dua persamaan ini kira-kira kalian bisa nggak menentukan V1 dan V2 aksennya? Bisa nggak? Atau masih bisa nggak Joanna untuk mencari V1 dan V2 aksennya? Gimana ya kira-kira untuk apa mencarinya? Nah, kalian sudah belajar apa ya? Substitusi kan ya di sekolah. Misalkan nih, ini kan ada dua persamaan nih, V1 dan V2. Kalau misalkan kita mau cari V1 aksen, oke. Kalau kita mau cari V1 aksen, berarti kita harus menghilangkan apa? Menghilangkan V2 aksennya nih, ya kan? Nah, gimana caranya? Kalian dapat substitusi V2 aksennya dari persamaan pertama. Jadi V2 aksennya di sini, kan? Kemudian V2 aksen di sini sama dengan apa? M1. Oke, berarti ini dipindah ya, yang ke sini ke sana. Pindah apa namanya? Side atau pindah apa namanya? Bagian. M1 V1. Kemudian karena ini plus, maka kalau dipindah jadi minus. Berarti M1 V minus M1 V1 aksen dibagi dengan M2 di sini. Oke, kayak itu. Nah, oke kan? Kemudian kalau kalian telah apa ya? Kalian telah menemukan V2 aksen dalam V1 aksen, berarti kalian bisa gunakan persamaan ini ke sini gini. Kalian harus gunakan V2 aksennya dan masukkan ke sini. Kira-kira bisa nggak? Ada yang bisa di sini untuk apa namanya? Menemukan V1 aksen dan V2 aksennya? Yuk, saya kasih waktu itu ya. 2 menit deh atau 5 menit untuk menemukan V1 aksen dan V2 aksennya. Kira-kira bisa nggak? Oke, ada yang bisa di sini yuk. Ada yang udah nemuin? Coba di sini. Dea udah nemu? Dea di sini nggak sih? Halo Dea? Belum Kak, lagi Belum ya? ngitung. Oke. Atau Dava ini sudah nemukan kayaknya? Halo Dava? Enggak, Kak, belum, Kak. Belum ya? Oke. Nah, soal-soal kayak gini akan sering apa ya? Sering konsepnya akan sering apa namanya? Muncul di OSK di sini. Saya mau tanya, di sini sekolahnya dari sekolah yang sama atau kayak gimana? Semuanya dari sekolah yang sama kah? Halo? Beda-beda.
Beda-beda ya? Kak. Iya, Kak. Oh gitu. Oke, oke. Paham. Oke, teman-teman. Oke, kita itu ya. Kita ada yang udah nemukan. Jadi di sini kalau kalian masukkan apa namanya V2 aksinya tadi ke dalam persamaan yang kedua atau persamaan energi, kalian nanti akan dapat seperti ini. Oke, kita kerjakan sama-sama. Jadi setengah M1 V1 kuadrat ditambah sama dengan setengah M2 V2 kuadrat sama ditambah Oke, V2 aksen kuadrat setengah M1 V1 aksen kuadrat di sini. Nah, V2-nya tadi apa? V2 aksennya tadi adalah berapa sih? M1 V1 minus V1 aksen dibagi dengan M2. Oke. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini apa namanya? Setengahnya bisa kalian coret di sini. Setengahnya coret. Jadi tinggal apa? Kita masukkan ya nanti ke sini V2 aksennya. Jadi M1 V1 kuadrat sama dengan M1 V1 aksen kuadrat tambah M2 V2 aksennya kalian ganti di situ. Kalian ganti dengan M1 V1 minus V1 aksen di sini dibagi dengan M2. Oke. Kuadrat ini. Nah, ini PR ya buat kalian. Coba kalian nanti ketemunya gini, V1 aksen itu akan ketemu dengan M1 minus M2 dibagi dengan M1 plus M2 V1. Oke. Kemudian yang V2 aksen akan sama dengan 2M1 dikurangi M1 plus M2 V1. Nah, ini coba kalian buktikan ya nanti. Nah, terus ada trik matematika juga nih di sini. Ingat nggak kalian? Misalkan kalau A kuadrat minus B kuadrat sama dengan apa? Sama dengan A minus B dikali dengan A plus B. Oke. Jadi ini adalah ini kalian bisa gunakan untuk menyelesaikan soal yang ada di sini. Untuk cari V1 aksennya. Oke, coba ya nanti dibuktikan kalau ketemunya seperti ini enggak. Oke.
Ini untuk yang apa? Ini untuk yang lenting sempurna ya, kejadiannya untuk lenting sempurna. Oke, misalkan kita langsung saja biasanya untuk untuk lenting sebagian. Lenting sebagian kasusnya seperti ini. Ini lenting untuk lenting sempurna ada nggak yang ditanyakan dari sini? Ada yang kurang jelas atau ada yang kira-kira masih bingung gitu dengan konsep tumbukannya. Jadi seperti ini saya ulangi lagi ya. Misalkan kalau kalian berhadapan dengan soal yang berhubungan dengan tumbukan, kemudian dan lain-lain, hal yang harus kalian tahu adalah jenis tumbukannya. Pertama adalah apakah mereka bertumbukan secara lenting sempurna. Berarti kalau lenting sempurna yang harus kalian ketahui adalah momentumnya kekal, kemudian energinya kekal. Oke. Berarti kalian dapat menemukan persamaan dari momentum dan energi di situ. Oke. Kemudian untuk yang kedua, kalau misalkan tumbukannya lenting sebagian, kalian harus tahu bahwa E-nya itu berapa koefisien restitusinya. Oke. Kalau nggak ada, berarti E tadi apa rumusnya? E adalah minus dari selisih kecepatan, selisih kecepatan dari dua benda setelah tumbukan, V1 aksen atau V2 aksen di situ. Terserah, yang penting kalian konsisten yang mana yang duluan, V2-nya atau V1-nya dulu. V2 minus V1 kayak gini. Oke. Jadi kalian harus cari Cari kecepatannya dari hubungan koefisien restitusi. Biasanya yang diketahui adalah koefisien restitusinya berapa, atau yang diketahui adalah kecepatan setelahnya. Oke, misalkan ini V2 aksennya itu berapa gitu. V1 aksennya berapa. Nanti itu diketahui. Nanti untuk untuk kalau misalkan kecepatannya sudah diketahui, kalian biasanya disuruh cari itu koefisien restitusinya. Atau misalkan kalau koefisien restitusinya sudah diketahui, kalian bisa Bisa pakai untuk menentukan ini. Jadi dua persamaannya di sini ya. Pertama adalah Pertama kalian kalau tumbukannya lenting sebagian, kalian bisa menggunakan persamaan momentum, kekekalan momentum. Yang kedua adalah bisa menggunakan persamaan koefisien restitusi di sini. Oke, jadi dua persamaan itu kalian bisa gunakan untuk tumbukan lenting sebagian. Oke, kemudian untuk tumbukan yang lenting atau tidak lenting sama sekali. Nah, kita akan bahas di situ. Tidak lenting sama sekali gitu. Tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali. Tidak lenting. Katakanlah tumbukannya gimana? M1 V1. Kemudian di sini apa? Di sini ada benda yang kedua, M2. Oke. Oke. Kemudian kalau tidak lenting sama sekali, ingat ya, kalau tidak lenting sama sekali, kejadiannya apa setelah tumbukan? Mereka akan nempel, M1 dan M2 akan nempel, dan mereka akan bergerak dengan kecepatan yang sama di sini. Oke, berarti karena momentum di sini selalu kekal, maka P awal ya sama dengan P akhir di sini. Oke. Untuk P awalnya di sini ya, lihat, sebelum tumbukan yang bergerak adalah M1 di sini. Sedangkan M2-nya itu diam. Maka momentum awalnya adalah M1 V1 di sini. Kemudian untuk setelah tumbukan, karena keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama dan menempel, maka di sini kalian langsung bisa gunakan nih M1 plus M2, mereka bergerak dengan kecepatan yang sama yaitu V aksen di sini. Jadi kalian bisa bisa langsung gunakan tuh V aksen sama dengan M1 V1. Di sini M1 plus M2. Nah, ini adalah kecepatan untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali kayak gitu. Kalau kasusnya seperti itu, tidak lenting ya di sini. Oke, dari sini ada nggak yang ditanyakan untuk konsep tumbukan?
Ada nggak? Kalau nggak ada, coba kalian mikir dulu. Kalau misalkan saya mau cari soal-soal yang apa namanya latihan yang berhubungan dengan momentum di sini, mungkin ada soal-soal yang bagus nih buat apa namanya buat kalian. Kalian udah pernah ngerjakan itu nggak? Soal-soal yang apa namanya OSK tahun-tahun sebelumnya. Ada yang sudah pernah mengerjakan yang berhubungan dengan momentum? Ada nggak? Soal-soal OSK sebelumnya atau KSK ya sekarang ya, KSK sebelumnya. Belum, Kak. Belum ya? Oke. Oke, kita ini saya coba buka deh soalnya mana sih? Eh, Oke, tapi ada nggak yang tanyakin di sini sebelumnya? Ada nggak? Ada nggak? Ayo, masa diam-diam semua nih? Pada malu kah? Kalian udah berapa lama pembinaan di ini? Di sini? Udah berapa lama? Berjalan berapa lama? Atau baru-baru aja? Lumayan lama, Kak. Lama ya? Udah berapa bulan? Belum 1 bulan sih, Belum. tapi kayaknya mau 1 bulan. Oke. Oke, berarti kita ke ini ya, soal yang OSK atau tahun lalu kabupaten tentang ini, apa namanya? Oke. Kelihatan nggak semua soalnya di sini? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Oke, coba dibaca soalnya. Nanti kita bahas soal ini. Oke, jadi itu adalah ada dua benda di sini. Benda pertama, katakanlah ada dua benda M1 dan M2. M1-nya itu lebih besar daripada M2. Nah, dan mereka berada pada segaris nih. Segini katakanlah. Segaris di atas bidang datar dengan koefisien gesek statis dan kinetis bernilai sama, yaitu apa? Mu di sini. Awalnya benda satu berada di sebelah kiri benda dua. Katakanlah ini adalah benda satu di sini. Jadi M1 di sini. Oke. Kemudian M2-nya di sini nih. Nah, ini barusan kita bahas nih. M2-nya di sini. Oke. Yang diam sejauh L. Jadi jarak keduanya awalnya adalah L tuh di situ. Duanya adalah L di sini. Oke. Kemudian M1-nya ini kecepatan yang sejauh L dan diberi kecepatan sebesar V1. Nah, M1-nya ini memiliki kecepatan V1 di situ. Oke. Dan ini lantainya kasar ya. Ada lantai kasar di sini. Lantainya kasar di situ. Lantai kasar di sini. Terus memiliki koefisien geseknya mu di situ. Nah, keadaannya kayak gini ya berarti. M1, V1, oke. Nah, di sini yang ditanyakan tentukan syarat yang diperlukan agar benda pertama menumbuk benda kedua. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka benda satu akan menembuk benda dua. Anggap tumbukan terjadi secara singkat sehingga bersifat lenting sempurna. Oke. Syaratnya apa ya kira-kira di situ? Ada yang tahu nggak? Agar mereka menumbuk. Ada yang tahu di sini? Syaratnya apa? Kira-kira agar keduanya bisa menumbuk, salah satunya harus gerak kan ya? Ya nggak sih? Iya, Kak. Ya. Berarti kecepatan V1 di sini sesaat sebelum menumbuk berarti harus lebih besar daripada 0, ya nggak? Ya kan? V1 di sini. Nah, ingat ya, di sini itu V1-nya diperlambat nggak sih? Karena lantainya kasar. Diperlambat nggak? Iya, Kak. Diperlambat kan? Nah, otomatis di sini ada kemungkinan kalau jaraknya itu cukup panjang, kecepatan V1-nya ini akan hilang atau dia akan berhenti tuh pada saat di sini. Nah, maka syaratnya agar kedua bendanya ini menumbuk, maka M1-nya harus memiliki apa? Memiliki kecepatan sesaat sebelum apa? Menumbuk
M2 berarti. Di sini dia harus memiliki kecepatan katakanlah V1 aksen itu. V1 aksen itu. Oke, berarti V1 aksennya itu harus lebih besar dari sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, cara apa namanya? Cara tahu atau cara mencari V1 aksen gimana ya di sini? Ada yang bisa di sini pakai apa di sini? V1 aksen. Caranya gimana? Kalian diketahui nih. Kalian udah diketahui apa? V1-nya, kecepatan awalnya, kemudian diketahui jaraknya, kemudian diketahui mu-nya di sini. Berarti kalian harus pakai apa ya di situ? Kira-kira perlambatannya apa ya di sini? Ada yang tahu? Dalam pergerakan ini? Ada yang tahu M1-nya diperlambat dengan seberapa besar di situ? Ada yang tahu gimana? Jadi kalau misalkan lantainya kasar ya, berarti oke. Berarti kita bahas di sini, oke. Di sini. Kita bahas di sini. Oke, katakanlah gini. Katakanlah di sini ada M1. Dia memiliki kecepatan V1. Lantainya kasar. Oke, kita tinjau gerakan M1 dulu deh di sini. V1. Di sini ada MG, ya enggak? Di sini ada apa? Ada N, kan? Di sini ada apa? Ada F, gaya gesek. Oke. Kira-kira nih, besarnya gaya geseknya berapa ya? Ada yang tahu? Perlambatannya berapa? Gaya geseknya ini memperlambat gerakan dari V1 enggak di sini? Atau M1 enggak di sini? Iya kan? Nah, otomatis V1 ini akan diperlambat sebesar gaya geseknya tadi. Berarti perlambatannya berapa? Di sini kan gaya yang bekerja pada arah horizontal, cuman apa? Cuman gaya gesek kan. Otomatis di situ kalian bisa lihat nih, F itu sama dengan apa? Minus MA di situ. Otomatis F-nya ini berapa? F-nya adalah apa? Mu dari N. N-nya di sini apa? Yang arah Y, N itu sama dengan MG, ya kan? Berarti perlambatannya adalah perlambatan dari bendanya ini adalah apa? A sama dengan A minus mu N dibagi M atau mu G di sini. Soalnya apa? M-nya di sini N-nya di sini jadi MG. Oke, MG. Kemudian M-nya dicoret, tinggal apa? Tinggal mu G, minus mu G. Dalam artian dia melawan gerak dari bendanya gitu. Oke, berarti kita udah tahu nih perlambatannya. Oke. Ingat nggak kalian gerak GLBB? Ingat nggak? Kalau misalkan kalian diketahui jaraknya nih di sini. L gitu. Jaraknya L. Kalian disuruh cari nih kecepatan setelah dia M1 menempuh jarak L. Berapa kecepatan akhirnya di situ? Ada yang tahu? Di sini gimana? Rumusnya apa ya? Untuk GLBB yang cuma diketahui apa? V awal, kemudian jaraknya dan percepatannya. Ingat nggak? Rumusnya apa? Rumusnya adalah apa? V1 aksen atau kecepatan akhir kuadrat minus sama dengan kecepatan awalnya V1 kuadrat dikurangi atau plus minus tergantung itu dipercepat atau diperlambat. Kalau diperlambat adalah minus dikalikan 2A, ya kan? Dikalikan 2A atau kalau misalkan ini ini adalah perlambatannya berarti. Kemudian dikali dengan jaraknya. Jaraknya apa? L di situ. Oke. Nah, kalian bisa langsung cari tuh. Berarti V1 kuadrat minus 2 mu G, oke, dikalikan L. Nah, ini adalah V1 kuadrat, V1 aksen kuadrat. Nah, jadi syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah V1 aksen ini harus lebih besar daripada 0 gitu. Kan harus besar sama dengan 0. Berarti apa? Sehingga apa di sini? Kalau V1
aksen lebih daripada 0, berarti di sini apa? V1-nya harus lebih besar dari apa di situ? Jadi yang di sini harus lebih besar daripada 0 sehingga V1 kuadrat itu harus lebih besar daripada 2 mu GL di situ. Ya kan? Atau V1-nya itu harus lebih besar atau sama dengan akar 2 mu GL kayak gitu. Ya, ini adalah syaratnya ya. Jadi syaratnya adalah kecepatan benda pertama ini harus lebih besar daripada akar 2 mu GL kayak gitu. Oke, paham nggak sampai sini, teman-teman? Atau masih itu? Masih bingung dengan konsep ini? Jadi syaratnya adalah apa? Ketika dia sebelum tumbukan, dia harus memiliki kecepatan. Nah, syaratnya apa untuk memiliki kecepatan? Dia kecepatan awalnya harus lebih besar daripada mu GL di sini. Oke. Ada yang tanyakan ya? Oke ya, kita lanjut ya di sini. Oke, nomor 2. Oke, nomor 2 tuh gimana ya? Yang B. Yang B. Oke, yang B ini coba. Tentukan di mana posisi akhir benda satu dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Nah, saya mau tanya nih, katakanlah terjadi tumbukan ya, Berarti katakanlah apa namanya syaratnya itu sudah dipenuhin gitu. Si benda satunya memiliki kecepatan ketika dia sudah berada di L tadi. Kita mau cari tuh, tentukan di mana posisi akhir benda satu dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Oke. Jadi apa namanya? Saya mau tanya nih, berarti proses tumbukannya kayak gimana ya itu? Jadi si M1 ini tadi dia memiliki kecepatan berapa? Kecepatan sesaat sebelum tumbukan itu V1 aksen tuh. Kan? Dia menumbuk M2 di sini. M2 yang keadaannya diam di situ. Diam. Berarti ini M1, ini M2. Oke. Ini adalah sesaat sebelum tumbukan. Nah, setelah tumbukan, keduanya memiliki kecepatan yang berbeda tuh. Ya kan? Pertama M1-nya dia memiliki kecepatan katakanlah V1 double aksen, oke. Yang M2-nya dia memiliki kecepatan V2 adalah V2 aksen di sini. Nah, V2 aksen M1. Halo, cek. Suara saya jelas kan ya? Halo. Oke, M2 di sini. Oke. Oke, di sini adalah sebelum tumbukan. Oke, sebelum. Dan di sini adalah apa? Setelah tumbukan. Nah, kira-kira ini kan tumbukannya lenting sempurna ya. Kira-kira persamaan momentumnya gimana ya? Kekekalan momentumnya. Ada yang bisa itu enggak? Bisa itu enggak? Coba di sini kita lihat. Joanna, gimana Joanna? Persamaan momentum sebelum dan setelah tumbukan apa di sini berarti? Maksudnya ya. Maaf Kak. M1 kali V1 itu maksudnya Kak? Ya, seperti itu. Jadi persamaan momentum setelah M1. sebelum tumbukan. Berarti apa di sini? Berarti yang memiliki kecepatan apa, Joanna di sini? M1-nya kan ya? Yang awal M1-nya, yang Ya, 2-nya M1. 0. Berarti M1 dikali V1 aksen, ya kan? Nah, saya mau tanya, V1 aksennya ini berapa ya tadi, Joanna? Berapa tadi? V1 min Ya, V1 kuadrat. Jadi V1 aksennya apa tadi? Akar dari V1 kuadrat minus 2 mu GL. Oke. Jadi ini adalah V1 aksennya. Jadi apa namanya? Setelah dia menempuh L tadi, benda M1-nya itu kecepatannya berubah jadi V1 aksen.
Jadi kecepatan sesaat sebelum tumbukan adalah yang ini, oke? V1 aksen. Oke. Kemudian apa nih, Joanna? Setelah tumbukannya gimana persamaannya? M1 kali V1 aksen 2. Double aksen, oke. Dikali dengan M2 V2 aksen. M2 aksen. Oke. Ini persamaan yang pertama. Kemudian, nah ini kan tumbukannya lenting itu ya, lenting sempurnya. Berarti persamaan satu lagi pakai apa? Pakai apa, Joanna? Kekalahan energi, Kak. Ya, pakai energi ya, kekalahan energi ya di situ. Nah, di situ pakai kekalahan energi. Berarti energi yang awalnya apa tuh? Energi awalnya yang setengah M1 kali V1 aksen kuadrat. Yang ini kan, M1 V1 aksen kuadrat disama dengan setengah. Yang setelahnya adalah M1 V1 double aksen kuadrat ya. Terus, nah ini setengah M2 V2 aksen. Oke, yang seperti ini. Nah, kira-kira ini sama nggak seperti yang kita bahas tadi, yang apa namanya, yang tumbukan seperti apa namanya tadi, seperti ini. V2 aksennya kuadrat, Kak. Oh ya, sorry. Oke, tumbuh kuadrat. Oke ya. Oke, jadi kalian harus apa? Cari V1 aksen apa namanya? Double aksen dan V2 aksen di sini. Oke. Nah, ini sebenarnya ini kan tumbukannya sama kasusnya dengan seperti tadi ya, yang ini. Yang mana tadi kita pernah bahas yang ini kan? Ya enggak? Tumbukannya sama kan? Kasusnya kayak yang ini. Ya enggak sih, Joanna? Iya, Kak. Iya, Kak. Iya kan? Nah, sama kan? Otomatis kalian bisa langsung gunakan nih V1 aksennya ini nanti apa? V1 double aksen. Kemudian V2 aksennya jadi ini, tapi di sini V1-nya ini adalah jadi ganti dengan V1 aksen tuh. Jadi nanti yang ini V1 aksennya kalian ganti dengan V1 double aksen, kemudian V1-nya kalian ganti dengan V1 aksen. Oke, yang ada di sini. Jadi nanti apa namanya? Nanti ininya persamaannya kalau coba kalian cari di sini, jadi V1 double aksen akan sama dengan M1 minus M2 dibagi dengan M1 plus M2 dikali dengan V1 aksen. Oke. Yang V2 aksen sama dengan apa? 2M1 dibagi dengan M1 plus M2 dikali dengan V1 aksen. Dengan V1 aksennya apa tadi? Akar dari V1 kuadrat minus 2 mu G L. Oke. Seperti ini. Nanti coba ya di apa namanya di rumah. Nanti coba kalian apa namanya? Coba kalian cari sendiri yang ini. Bener nggak kira-kira kayak gini? Oke. Nah, yang B tadi pertanyaannya gini. Kan kedua-duanya setelah tumbukan kan mereka punya kecepatan masing-masing ya kan? Katakanlah M1-nya adalah punya kecepatan V1 double aksen. Nah, kira-kira M1 ini akan berhenti nggak? Berhenti nggak Gabriela? Gabriela ya? Namanya Gabriela kan ya? Halo Gabriela, kira-kira M1-nya ini akan berhenti nggak pada setelah tumbukan? Berhenti, Kak. Berhenti kan? Karena ada apa di situ? Karena ada perlambatannya ya? Lambatan bidangnya kasar. Ya, oke. Nah, saya mau tanya, berapa sih jarak yang ditempuh oleh M1 sesaat sebelum kayak sampai dia berhenti? Jaraknya dari setelah tumbukan sampai dia berhenti itu jaraknya berapa ya kira-kira? Gimana carinya? Jaraknya katakanlah dia berhenti di sini nih. Nah, di sini dia berhenti tuh M1. Kira-kira jaraknya berapa? Ada yang ingat rumusnya tadi? Yang kalian apa namanya? Saya mau tanya, perlambatannya berarti apa di sini Gabriela? Perlambatan dari apa namanya? Dari
dari M1 apa tadi? Kan kita sudah bahas ya tadi. Perlambatannya di semua itu adalah apa? Perlambatannya adalah apa? Mu G di sini. Oke. Jadi perlambatan di semua lantai atau di semua permukaan tadi adalah mu G. Oke. Jadi dia memiliki perlambatan mu minus mu G di sini. Oke. Jadi kalau kita mau cari jarak, itu gimana ya? Ada yang tahu rumusnya yang untuk cari jarak di GLBB? Rumus cari jarak di GLBB itu apa aja sih? Oke, pertama saya list ya di sini yang kinematik. Kalau rumusnya L di GLBB apa ya? Ada yang tahu di sini? Gabriela, rumusnya S? Nggak tahu. Kecepatan awal, kayak kecepatan 0, dikalikan apa Naila? Kayaknya gimana? Ya. Kecepatan awal dikali T. Oke, kemudian kalau Kalau ya. diperlambat dikurang ya Kak? Ya plus minus ya. Oke. Iya plus minus setengah A kali T kuadrat. T kuadrat. Apalagi kira-kira untuk cari jarak di situ? Kalau misalkan T-nya nggak diketahui. Kalau cuman yang V sama S-nya sama percepatannya. Ingat nggak rumus yang saya gunakan tadi? Yang ini. L dikali L Kak. Ya, berarti kedua GLBB, kalau misalkan T-nya itu yang nggak diketahui, kalian bisa menggunakan rumus V akhir di sini atau V aksen kuadrat sama dengan V0 kuadrat di plus minus 2AS di sini. Oke. Jadi dua persamaan ini akan kalian gunakan ketika kalian mencari jarak di sini. Mencari jarak, kalian bisa gunakan untuk mencari jarak. Nah, persamaan satu itu digunakan ketika kalian tahu T-nya di sini. Oke. Tahu T-nya dulu di sini. Tahu T-nya. Kemudian kalau kalian nggak tahu T-nya di situ ya cuman yang diketahui adalah V awal. Kemudian kalian tahu kalau dia berhenti, V akhirnya berapa. Kemudian kalian tahu perlambatan atau percepatannya, kalian bisa gunakan persamaan yang kedua ini. Oke. Jadi berapa ya di situ S-nya kira-kira? Kalau kita masukkan di sini jadi gimana di sini? S-nya kira-kira berapa? Naila, kira-kira di sini. Apa yang harus kita masukkan di sini? Kita tahu nih kecepatan awalnya berapa, ya kan? Kita tahu kecepatan akhirnya berapa tuh? Dia berhenti. Kita tahu perlambatannya berapa di sini. Nah, jaraknya berapa Naila di situ berarti? Caranya? Halo, Naila? Iya Kak. Gimana? Jaraknya berapa di sini? Oh, gini, oke. Gimana? Ya, Gabriela, mau apa namanya? Kecepatan akhir dibagi kecepatan awal ditambah 2A. Oke, berarti gini ya. Jadi kita bisa gunakan rumus yang ini berarti ya. Berarti kecepatan akhirnya berapa tadi? Kecepatan akhir kuadrat dikurangi dengan kecepatan awal kuadrat, ya enggak? Atau gini. Atau gini deh. Berarti kita kalau menggunakan rumus yang ini, berarti apa? Oh, sorry. Menggunakan rumus yang berarti V akhir, oke, kuadrat. Oke, berarti kita gunakan V akhir kuadrat sama dengan V awal kuadrat minus 2AS ya di sini. Nah, saya mau tanya berarti Gabriela, di sini kecepatan akhirnya berapa ya? Kecepatan akhir dari benda satu? Dia diam ya? Berarti kecepatannya berapa? 0. 0. Oke, berarti kalau kecepatan awalnya di sini berapa nih? Dia sesaat setelah tumbukan. Apa? V1 aksen, double aksen ya? Kuadrat ya? Ya kan? Ya enggak? Oke. Iya Kak. Oke, terus karena dia diperlambat, maka ada tanda minus dikali 2 A. A-nya ini apa? A-nya adalah mu G di sini. Mu G, kemudian ada S di sini. Berarti S-nya berapa ya? Jaraknya yang ditempuh oleh M1 dari bergerak sampai diam. Berapa S-nya berarti?
Ayo, gimana nih? Ini kan 0 sama dengan V1 double aksen kuadrat minus 2 mu GS. Berarti berarti kita bisa tahu berarti kalau misalkan V1 double aksen kuadrat itu sama dengan 2 mu GS ya. V1 double aksen kuadrat itu sama dengan 2 mu GS. Oke. Berarti S-nya berapa ya? Gabriela di sini? S-nya berapa di situ berarti? Di satu double aksen dibagi V1 double aksen 2 kuadrat. mu. Ini ada kuadratnya dibagi 2 mu G. Oke. Atau V, oke sorry. Berarti apa? S-nya adalah, saya tulis di sini aja. S-nya adalah apa? S-nya adalah V1 double aksen kuadrat dibagi 2 mu G. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi sebelum dia berhenti atau setelah tumbukan, benda satunya ini memiliki kecepatan V1 aksen di sini. Kemudian dia akan diperlambat dengan perlambatan sebesar mu G. Kemudian dia akan berhenti, oke kan? Dia akan berhenti dan sebelum berhenti dia akan menempuh jarak sebesar V1 kuadrat, V1 double aksen kuadrat dibagi dengan mu G. Oke. Nah, ini untuk M1. Kira-kira untuk M2 sama enggak ya di sini? Gabriela, sama enggak kasusnya untuk M2? Kira-kira. Beda kayaknya. Bedanya apa ya? Kasusnya di situ. Kasusnya beda. Bedanya apa ya di situ? Kan M2, ya kan M2 ya di sini ya. Nah, dia punya apa? Kecepatan V2 aksen tuh di sini. Oke. Dia setelah tumbukan kan dia juga diperlambat kan? Perlambatannya berapa? Mu G juga. Oke, diperlambat dengan mu G di sini. Nah, kira-kira sama enggak? Dia kan juga punya apa? Kecepatan kan setelah tumbukan, yaitu sebesarnya apa? V2 aksen di sini. Oke. V2 aksen di sini, kemudian dia diperlambat dengan diperlambat sebesar mu G di sini. Sampai pada akhirnya dia akan berhenti di sini. Ya kan? M2. Kira-kira sama enggak Gabriela dengan kasus yang kita lihat tadi di M1? Sama kan ya? Ya kan? Berarti S-nya berapa di sini? Gabriel atau siapa nih di sini? Joanna gimana? Atau di sini ada kayaknya di sini siapa nih? Dia lagi. Ada yang mau speak up di sini? Kira-kira Dea gimana Dea? Iya, Kak. Oke, Dea kira-kira S-nya berapa ya di sini? Berarti min F2 aksen pangkat 2 per V2 aksen pangkat 2 dibagi dengan min 2 mu G. Nah, ini kalau kamu ini jangan min-nya jangan kamu masukkan ya di situ karena saya tulis min di sini untuk menunjukkan bahwa dia itu diperlambat gitu. Kalau kalian sudah masukkan ke dalam rumus yang ini, oke, itu kalian cuman tulis min-nya itu di sini aja, plus minus gitu. Min-nya ada di sini. Jadi min-nya di situ kalian nggak usah tulis kalau sudah S di sini. Jadi 2 mu G kayak gitu. Oke, berarti ini untuk S2 nih. Oke kan. Jadi kasusnya sama ya. Jadi kedua-duanya dia setelah tumbukan memiliki kecepatan, oke. Kemudian mereka akan diperlambat dengan perlambatan yang sama yaitu apa? Mu G di situ. Oke. Jadi yang benda pertama dia setelah tumbukan akan menempuh jarak V1 aksen kuadrat, oke, dibagi 2 mu G, oke. Kemudian yang kedua, percepatan kedua, benda kedua akan bergerak dengan jarak berapa? S2-nya V2 aksen 2 mu G. Oke, kalau misalkan ditanya tuh, berapa selisih jaraknya tuh setelah mereka berhenti? Posisinya di mana selisih jaraknya? Gimana berarti ada yang tahu? Dea, berarti selisih jaraknya berapa tuh? Delta S-nya. Kalau misalkan katakanlah
setelah berhenti apa namanya? S2-nya ada di sini nih, M2-nya. Oke, terus M1-nya ada di sini. Ini setelah berhenti ya. Berarti jaraknya berapa setelah berhenti di situ? Ada yang tahu deh ya? Jarak setelah dia berhenti. S2 dikurang S1 itu. Nah, berarti S2 dikurangin S1 dia. Dia seperti itu. Jadi setelah dia berhenti, mereka berhenti, mereka akan terpisah sejauh delta S di sini. Oke. Yang mana bisa kalian cari S2 minus S1 di situ. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Untuk apa namanya? Pembahasannya soalnya. Pembahasan soal ini. Oke. Kita apa namanya? Kita lihat apakah ada soal lagi di situ. Oke, jarak keduanya saat keduanya diam. Oke, berarti kita sudah apa ya? Sudah membahas semua yang ada di sini nih. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan nggak sebelum itu apa namanya? Kita lanjutkan atau ada yang tanyakan nggak tentang pembahasannya? Oke, berarti saya rangkum ya di sini ya. Saya rangkum dari awal yang kita bahas hari ini. Oke, mungkin untuk pembahasan energi dan momentum, ya. Untuk pembahasan energi dan momentum. Nah, kalau kalian memiliki apa namanya? Memiliki soal-soal atau menghadapi soal-soal yang berhubungan dengan momentum, apa yang harus kalian perhatikan? Perhatikan jenis tumbukannya. Kalau misalkan tumbukannya itu adalah lenting sempurna, berarti yang kalian harus ketahui adalah energi dari sistem tersebut, tumbukan tersebut adalah kekal di sini. Oke. Kemudian apa namanya? Momentumnya juga kekal. Oke. Kemudian kalian akan apa namanya? Kalian akan mendapatkan dua persamaan. Pertama dari momentum, misalkan M1, V1, kemudian M2, V2, terus M1, V1 kuadrat. Ini aksen ya. Nah, terus kalau misalkan benda M2-nya nggak diam, Kak. Kalau misalkan ada apa namanya? Ada M2-nya punya kecepatan. Nah, kalian harus bisa masukkan nih di sini misalkan di awalnya. Kalau kecepatannya itu searah dengan M1 atau ke kanan, kalian bisa tulis positif di sini, oke? Misalkan V1, kalau misalkan M2, V2 kayak gini. Kalau misalkan gerakannya berlawanan, kalian bisa tulis di sini apa? Negatif seperti itu. Negatif kalau ini berlawanan M12 minus V2 kayak gitu. Jadi tergantung itunya ya, apa namanya? Arahnya di situ. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan persamaan apa? Kekekalan energi di situ, oke? Kekekalan energi ya tahulah kalian sendiri kalau apa namanya? Kalau misalkan energi kinetik setengah mv kuadrat. Nah, kebanyakan yang ditinjau kalau dalam momentum itu adalah kekekalan energi kinetik. Oke, di situ. Nah, momentum itu kekal karena apa? Karena tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Oke. Kalau misalkan ada gaya luar yang mempengaruhi, momentum tidak akan kekal atau terjadinya impuls di sini, oke? Impuls itu adalah apa? Perubahan momentum. Ini namanya impuls ya. Impuls perubahan momentum. Oke. Kemudian kalau momentumnya tidak kekal, berarti kalian tidak bisa menggunakan persamaan kayak gini. Momentum. Oke, berarti kalian harus tinjau perubahannya juga di situ. Mesti ada gaya luar yang mempengaruhi. Oke, yang kedua adalah apa? Terjadinya tumbukan lenting sebagian. Kalau lenting sebagian, momentumnya tetap kekal. Kemudian kalian harus cari persamaannya dari apa? Dari persamaan restitusi. Apa persamaan ini? Elastisitas ini. Apa sih? Ya, restitusinya ini dari tumbukan tersebut. Nah, pengertian dari apa namanya? E ini adalah selisih dari kecepatan kedua benda setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan kedua benda sebelum tumbukan, kayak gitu. Oke, jadi dua persamaannya kalian dapat dari kekekalan momentum dan restitusi di sini. Oke, kemudian yang terakhir adalah kalau tumbukannya tidak lenting sama sekali, kasusnya gimana? Kasusnya adalah ada benda satu
yang menumbuk benda 2. Kemudian bondanya itu akan menempel di situ. Jadi kecepatannya kalian bisa cari di sini. Yang mana? Yang seperti ini. Ini adalah contoh dari tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Oke. Jadi seperti itu. Tidak lenting sama sekali, bendanya akan menempel di situ. Oke. Jadi terus energinya tidak kekal. Mesti dalam tumbukan tidak lenting sama sekali, kalian akan disuruh cari selisih energinya atau energi yang hilang di situ. Nah, energi yang hilang berarti apa? Kalian harus cari selisih energi sebelum tumbukan, yaitu setengah M1V1 kuadrat. Kemudian setelah tumbukan, dia memiliki energi berapa? Setelah tumbukan, dia memiliki setengah M1 plus M2 V kuadrat kayak gini. Jadi seperti itu. Jadi energinya adalah hilang. Energi ada yang hilang di situ. Berarti ada ada yang hilang. Kemudian kalian disuruh cari berapa sih energi yang hilang. Itu adalah tipe-tipe soal yang berhubungan dengan tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Oke, dari sini ada nggak yang ditanyakan teman-teman? Ada nggak teman-teman yang ditanyakan? Oke ya, berarti jadi gimana nih? Ini kalian sudah catat semuanya kan ya, insya Allah? Atau Nggak itu nanti video recording. Gimana Naila? Belum lengkap Kak, catatnya belum lengkap. Oke. Nanti saya mungkin akan save dulu ini yang ada di sini. Saya save tadi. Oke, sudah saya save. Nanti mungkin saya akan bagikan ke kalian untuk untuk catat lagi. Kemudian ada video recordingnya juga ya, kayak gitu. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan atau yang ingin sebelum kita akhiri sesinya. Ada nggak yang ditanyakan kira-kira di sini? Atau kita tutup saja. Kalau misalnya sebentar, berarti kalian itu nggak sih kalau misalkan luang gitu nonton video-videonya nggak sih? Nonton Kak. Oke ya. Oke. Berarti seperti itu ya. Oke, berarti sampai di sini saja teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan mungkin. Nah, ini nanti ada sesi keduanya nggak? Ada kan ya? Ada Kak. Oke, berarti seperti itu. Nanti sesi kedua mesti dari Mas Lukman ya nanti Pak Lukman. Oke, berarti terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Oke, kemudian kalau ada ditanyakan nanti langsung tanya Pak Lukman aja ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang jelas, mungkin Pak Lukman bisa ngasih kontaknya ke saya. Oke, berarti seperti itu aja teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Ya, Terima kasih Kak. ya, sama-sama.